Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu sejenak untuk memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu segala yang baik. Karena kita percaya dunia hari-hari ini adalah dunia yang jahat. Kalau kita tidak hidup dalam terang firman Tuhan, maka kita akan jadi sama, jadi serupa dengan orang-orang dunia. Tapi kita punya firman, kita punya penuntun, kita punya pembimbing, ya kan? Melalui firman Tuhan ini kita diarahkan, kita dituntun, kita dibimbing ke dalam seluruh rencana dan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan di mana-mana tempat, ayo memulai hari bersama dengan firman. Karena saudara dikasih dalam Tuhan, kita memulai hari bersama dengan firman Tuhan tidak lama, ya kan, mungkin hanya setengah jam, paling lama berdoa itu sejam, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu kita sudah menginvestasikan untuk nilai-nilai kekal. 1 jam itu sangat-sangat berharga untuk menguatkan 23 jam berikutnya sepanjang hari. Sehingga pada akhirnya sepanjang hari itu hidup kita ditentukan oleh firman, hidup kita bukan ditentukan oleh keadaan, hidup kita bukan ditentukan oleh pandemik, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang, tapi hidup kita ditentukan oleh firman. Karena itu 1 jam yang berharga, ya kan, mungkin paling lama sejam. Makanya Yesus bilang kan, masakan kau tidak kuat bertahan atau berjaga-jaga 1 jam saja. Sehingga pada akhirnya kita mengerti yang Tuhan kehendaki adalah persekutuan dengannya. Memulai hari bersama dengan Tuhan, memulai hari bersama firman, memulai hari 1 jam kita menginvestasikan hal-hal yang kekal untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kami boleh terus mengecap apa yang baik daripada Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayat 21 dan ayat 22. Kita bisa perhatikan di dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayat 21 dan ayat 22. Perhatikan firman Tuhan di sana, saudara. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhi Allah dalam pikiran dan hatimu, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang saudara dan saya sekarang sudah diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Ya kan, kemarin kita merayakan kematian Yesus Kristus, dan besok kita akan merayakan kebangkitannya sebagai Paskah. Kita percaya hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa akan Allah kerjakan. Jadi yang lemah dikuatkan, karena kebangkitannya harusnya memberikan kita hidup yang penuh dengan pengharapan. Ya kan saudara, perhatikan selanjutnya. Sekarang diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk apa? Untuk menempatkan saudara dan saya kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi karena kematian Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Bapa dengan kematian tubuh Yesus Kristus. Sehingga akhirnya di hadapan Allah kita dilihat apa? Kudus, tak bercacat celah, dan apa dibilang? Tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Jadi kita mengerti saudara, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kita orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Allah, kita orang-orang yang harusnya dihukum oleh karena dosa-dosa kita, namun karena kasih karunia kita diperdamaikan dengan Bapa. Wow. Oleh karena apa saudara diperdamaikan? Kita diperdamaikan bukan karena perbuatan baik. Kita diperdamaikan bukan dengan amal ibadah kita. Kita diperdamaikan karena kematian Yesus Kristus.
Itu sebabnya kemarin saya sharing kan, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa ada orang-orang yang bilang, Yesus kita lemah, Tuhan kita lemah, mati. No, dia datang untuk mati. Selain dia datang untuk mati, dia mati juga buat saudara dan saya, supaya kita dikuduskan, supaya kita tidak bercacat, supaya tidak kita bercela di hadapan Allah. Kenapa? Karena kematiannya melayakkan saudara dan saya. Kematiannya memperdamaikan saudara dan saya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Yesus. Kurang mantap. Sama-sama bilang, saya bangga punya Yesus. Amin, saudara. Ya. Dengan demikian kita mengerti sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Karena prinsipnya begini, kalau hidup kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, saudaraku, kita yang tadinya dimusuhi, kita dikutuki oleh karena dosa dan pelanggaran kita, oleh karena kutuk-kutuk keturunan yang menimpa kita tanpa kita sadar sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi kita oleh karena kasih karunia-Nya, kita diselamatkan oleh kematian Yesus Kristus. Jadi kita dilayakan, kita dipandang baik, kita dipandang mulia di hadapan Bapa. Karena apa? Karena kematian Yesus. Kita diperdamaikan. Sehingga akhirnya kita adalah orang-orang yang hidupnya sudah diperdamaikan. Dan harusnya, ini dia saya bilang, harusnya kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Kenapa? Karena kita sudah diperdamaikan. Makanya Rasul Paulus bilang, kita adalah pelayan pendamaian. Antara apa? Antara orang yang belum diperdamaikan dengan Allah. Kita melayani. Nah, bagaimana kita bisa melayani orang untuk mendamaikan dia dengan Allah, kalau kita sendiri justru membawa keributan? Halo? Iya kan, saudara? Sehingga akhirnya kita mengerti, saya sudah diperdamaikan dengan Bapa melalui kematian Yesus. Berarti Tuhan Yesus mau dalam kehidupan saya berdamai dengan semua orang. Kenapa? Itu yang Yesus bilang. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Anak tidak jauh dari bapaknya. Kelakuannya, karakternya pasti sama seperti bapaknya. Bapak kita adalah pendamai. Maka anak-anaknya, saudara dan saya, harusnya membawa damai, bukan membawa perselisihan, keributan, pertengkaran, apalagi adu domba. Amin, saudara. Dan hari ini kita mengerti, kita adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan. Melalui kematian Yesus Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Dengan kata lain, kita adalah produk-produk yang diperdamaikan. Orang tidak akan bisa membawa damai kalau dia belum berdamai dengan Allah. Saya ulangi sekali lagi, orang nggak akan bisa berdamai dengan sesamanya. Bentar-bentar ngajakin ribut, bentar-bentar ngajakin gelut, begitu ya kan. Bentar-bentar ada perselisihan, bertengkar dalam rumah tangga, ada masalah kecil dibesar-besarkan, nggak ada masalah dibuat jadi masalah, karena belum selesai dengan dirinya. Sehingga akhirnya apa-apa dicari keributan, apa-apa dicari pertengkaran, ada aja dibuat masalah. Kenapa? Karena sejatinya dia jangan-jangan belum berdamai dengan Allah. Karena orang yang harusnya sudah berdamai dengan Allah, dia harus jadi pembawa-pembawa damai. Kenapa? Karena dia sudah diperdamaikan. Karena itu kita mengerti, sesuatu yang kita punya baru kita bisa berikan kepada orang lain. Kita tidak akan bisa memberikan kedamaian bagi orang lain kalau kita tidak pernah punya rasa damai dengan Allah. Karena itu hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan. Ayo, bawa damai. Engkau dengan keluargamu, engkau dengan suamimu, engkau dengan istrimu, engkau dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu, jadilah pembawa damai. Karena engkau, saudara dan saya, sudah diperdamaikan dengan Bapa oleh kematian Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sudah mendamaikan kami dengan dirimu oleh karena inisiatifmu mengasihi kami. Kau mengorbankan Yesus Kristus, anakmu yang tunggal, untuk menyelamatkan setiap kami, sehingga akhirnya kami diperdamaikan. Dan biarlah ketika kami diperdamaikan, kami mengerti bahwa itu yang menjadi kehendak Tuhan, untuk Tuhan memperdamaikan kami dengan sesama. Sehingga akhirnya kami mengerti dan kami mau menjadi agen misi Tuhan untuk memperdamaikan Tuhan dengan orang lain. Kami boleh menjadi berkat bagi setiap mereka untuk membawa damai dimanapun Tuhan utus kami berada. Karena itu Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus mampukan kami sehingga kemanapun kami pergi melangkah, kami rindu untuk menjadi pembawa-pembawa damai, berita pendamaian bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami, Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan. Karena itu ayo berdamai dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.